menjadi gembala yang siap mendampingi. Saudara, di dalam kitab suci kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada dua sosok gembala yang karismatik. Perjanjian Lama adalah sosok gembala Daud, seorang gembala. Lalu sosok Perjanjian Baru adalah yaitu mantap saudara, yaitu kita lihat sosok gembala Perjanjian Baru, multimedia, suaranya kok kecil sekali. Saat tenang ia pegang, saat tegang ia datang. Hidupku selalu dijaga pasti. Yesus Kristus sungguh tulus, pendamping penting dalam hening. Hati harmoni ditemani Ilahi. Gembala sejati mendampingi, saat tenang ia pegang, saat tegang ia datang. Hidupku selalu dijagai pasti. Yesus Kristus sungguh tulus, pendamping penting dalam hening. Hati harmoni ditemani Ilahi. Saudara, berbahagialah yang beribadah di GKJ Mertoyudan. Jadi di depan sana dalam dunia roh ada gembala kita yang ada di dunia roh. Itu dunia iman. Kita yakin, walaupun di dunia nyata mungkin agak berbeda. Ini dunia iman, ini dunia kehidupan. Nah, kita lihat gambar gembala kita dalam dunia kehidupan. Next. Wah, ini dia. Lagunya Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang berlari-lari sambil bernyanyi-nyanyi. Heli, guguguk, kemari, guguguk, ayo lari-lari. Heli, guguguk, kemari, guguguk, ayo lari-lari. Saudara, mari kita melihat bukan hanya dari kacamata duniawi. Kita percaya ada gembala di balik kehidupan yang tampaknya hanya indrawi. Walaupun tidak ada domba-domba, yang ada adalah tom-tom dan cimol, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Itulah seringkali kita hanya terpaku pada gembala-gembala secara materi. Baik sosok pendeta, baik sosok gereja, baik cara beribadat yang kadang-kadang membuat kita jatuh. Padahal gembala kita yang asli, gembala kita secara iman itu bukan selalu yang kelihatan. Bukankah Yesus katakan berbahagialah ketika engkau percaya tanpa melihat? Tentu melihat dengan mata, tapi melihat dengan iman. Di balik gambar ini gembala yang agung ada di tengah-tengah kita. Mari kita belajar dari ayat-ayat kita pagi ini. Yang pertama, bisa dijembrengkan?
Aku duwe pamana rasai bobekku. Aku tadi kagungane wa Gusti yo duweku. Duweku, duweku, Gusti Yesus pamartaku, sunatyo kagungane. Nggih, aku duwe pamana rasai wajahku. Aku ayatnya mungkin bisa dibesarkan, kira-kira ulangi ya, itu digedekke. Bisa terbaca, mari kita baca. Bapak Ibu Saudara, 1, 2, dan 3. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat. Saudara, ini cerita tentang Tabita yang dihidupkan. Tabita nama lainnya adalah Dorcas. Jadi kalau besok memberi nama Tabita Dorcas biar lengkap. Nah, tentu kita nggak akan melihat bagaimana seorang gembala itu membangkitkan dari yang mati. Itu kuasanya Tuhan. Tetapi di sini bicara tentang cepat tanggap, reaksi cepat pada konteks yang pas. Itulah kepedulian. Tentu ketika kita punya kekuatan kepedulian, kita pun akan punya ilustrasi bagaimana cara-cara peduli yang bervariasi, di mana orang merasa ditempatkan, diperhatikan. Saudara, hari-hari ini kepedulian secara humanisme, kemanusiaan sudah semakin artifisial. Orang berhubungan satu dengan yang lain biasanya ada motif-motif yang lebih kuat, motif ekonomi, jual beli. Begitu ramah ketika ketemu penjual. Bahkan kalau di pasar orang Jawa, penjual mengatakan, "Nak mboten kalih jenengan mboten loh." Padahal baru ketemu. Nanti dari keluar di pasar udah nggak kenal. Itulah kehidupan. Ada saat-saatnya orang dalam kelemahan, seperti yang dialami Tabita dan juga saudara-saudaranya yang melihat kesakitan saudaranya ini. Hanya dibutuhkan kepedulian. Itulah gembala. Mari saudara, dari cerita bagaimana Petrus yang begitu mendengar, walaupun mungkin sudah meninggal, tetapi dia datang. Mungkin saja meninggal secara fisik dan kita kembalikan gak bisa, karena ini kekuatan dari Tuhan. Tapi kita bangkitkan harapan, kita tunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari kita. Seringkali banyak hari-hari ini orang mudah stres.
Hari-hari ini orang mudah mengakhiri hidupnya karena merasa tidak dibutuhkan tetangga, tidak dibutuhkan oleh teman. Itulah gembala yang setia mendampingi. Bagaimana kita menunjukkan sebuah kepedulian. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. saudara, ternyata gembala kita bukan hanya di Pandansari tapi sampai ke Blundo. Jadi orang-orang yang ibadah di Blundo, tenang saja, Tuhan Yesus tetap ada di sana. Tenang, ia menyegarkan. Kita lihat ayatnya yang atas, mungkin bisa dibesarkan untuk kita baca bersama. Mari kita baca 1, 2, dan 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku. Bapak Ibu, ada budaya Gen Z, katanya di dunia maya begitu ramai, seorang remaja putri sekarang tertariknya bukan pada yang berondong, tapi tertariknya pada orang-orang mapan dan dewasa atau om-om. Tahu om-om itu namanya apa? Sugar daddy. Wah. Jadi itu gejalanya. Padahal katanya di dalam ilmu jiwa, seorang anak perempuan jatuh cinta pertama kali dengan ayahnya. Ada persoalan besar. Ternyata sosok ayah yang mungkin hebat itu karena kesibukannya, anak-anak kehilangan sosok ayahnya, maka pindah ke sugar daddy. Hari ini saudara, apapun bisa terjadi ketika media sosial luar biasa, ketika semua dipermudah, maka ingin mendapatkan dengan mudah. Mari kita menjadi gembala yang bisa membawa domba-domba kita, anak-anak didik kita, siapa saja yang di dekat kita, untuk bisa menghadirkan sesuatu dan tidak merasa kekurangan. Sebenarnya kata kekurangan atau kelebihan itu bukan bicara tentang hitung-hitungan, bukan bicara jumlah yang diberikan. Karena ketika hatinya itu sudah nggak sreg, ketika hatinya sudah nggak cocok kepada kita, kepada gembala, maka domba akan selalu mencari kekurangannya. Itu faktanya. Jadi kekurangan dan kelebihan itu bukan bicara jumlah, kuantitas, tapi kualitas. Mari seperti yang dikatakan Daud. Daud tidak tidur di hotel yang indah, tapi tidur di rerumputan bersama semut, kalajengking gitu Bapak Ibu, tanpa selimut, tidak dengan teman-temannya yang pakai parfum, tapi domba yang baunya tentu berbeda. Tapi dia katakan, engkaulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita menjadikan domba-domba kita, saudara-saudara kita, ketika ada di dekat kita, merasa berkelebihan.
karena kita bisa mengeluarkan karisma domba yang siap untuk mendampingi. Sekali lagi, kekurangan dan kelebihan bukan bicara kuantitas, tapi kualitas. Bagaimana kita menghadirkan suasana at home, kita menghadirkan suasana perjumpaan manusia dengan manusia tanpa memperhatikan atribut-atribut yang dimiliki. Itulah domba, itulah gembala yang siap untuk mendampingi. Lalu yang ketiga, saudara, kita akan lihat tulisannya, semoga terbaca, bisa dibesarkan. Mari kita baca 1, 2, dan 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Saudara, 20 tahun yang lalu, di pagi hari saya dapat telepon, belum ada handphone, masih telepon gereja, bukan telepon rumah karena miliknya gereja, dari pastor di ND. Kaget saya. Dia katakan, Pak Pendeta, tolong buatkan surat atestasi, karena ada warga GKJ Mertoyudan yang akan menikah di tempat kami dan akan diberkati di gereja kami. Bapak Ibu tahu siapa yang menikah itu? 20 tahun yang lalu dan sekarang tinggal di sana. Itu orang Kalimalang, adiknya Mbak Yam. Sungguh hal seperti itu saya rindukan, tetapi sampai hari ini belum pernah mendapatkan telepon yang seperti itu. Karena sering kita memberikan surat pengutusan, surat kepercayaan pada gereja lain untuk diberkati. Walaupun mungkin ada yang mengatakan, enggak perlu Pak, kami tidak membutuhkan. Tetapi sebagai murid Anak Domba Allah yang bisa menerima kepelbagian seperti dalam surat Wahyu, mereka yang datang membawa daun palma, berbagai macam budaya, bahasa, tradisi. Seringkali gereja, terutama para pemimpin-pemimpinnya, mengajak jemaatnya untuk eksklusif. Pertama ketika mau pindah, pendetanya ngomong, ingat cari GKJ kan itu. Jadi di luar GKJ sesat. Sering saudara,
para pemimpin-pemimpin, para gembala-gembala gereja mengajak domba-dombanya justru tidak melihat apa yang dikatakan Wahyu. Setiap gereja punya cara, punya pendekatan yang tidak mesti sama. Hari ini mari kita bongkar. Gembala yang mendampingi bukan berarti tersekat oleh gedung gereja dan legalitas manusia. Kita harus terbuka bagi setiap anak-anak Kristus. Singkirkan penjara-penjara eksklusif. Singkirkan tradisi-tradisi yang membuat kita merasa lebih hebat, saling menghakimi. Itulah gembala yang Tuhan inginkan. Gembala yang menerima setiap perbedaan. Dan yang terakhir, pada hari Sabat, seperti biasanya, lagunya? ia pergi ke sinagoge. Dan ia diminta membacakan bagian dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada pada aku, Dibesarkan dan aku memberitakan kabar baik pada orang-orang miskin. Aku diutus memberitakan pembebasan bagi yang tertawan dan penglihatan bagi yang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Luar biasa. Sekarang genaplah nats sini, sewaktu kamu mendengarnya. Firman digenapi Karena hanya Mesias yang dapat menggenapi janji itu. Bagaimana kami tahu? Tentu kamu akan berkata kepadaku, Tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Juga kamu akan berkata, perbuatlah di tempat asalmu ini segala yang telah kau buat di Kapernaum. Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dengan demikian Yesus menyatakan dirinya Mesias yang diurapi, juru selamat manusia. Orang-orang Yahudi menolaknya. Mereka bermaksud mendorong Yesus ke jurang, tetapi Yesus menerobos mereka dan pergi. mari kita baca ayat ini, saudara. Kita akan baca bersama 1, 2, dan 3. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Saudara, ada cara untuk menerima penolakan. Misalnya, untuk mendirikan gereja, ada dengan cara hukum, mencari tanda tangan, lalu ada surat izin, surat lapor. Tidak salah, tidak salah. Tetapi kehidupan kita bukan kehidupan hanya bicara sebatas hukum. Ada keyakinan bahwa kehidupan beriman itu bicara hal-hal yang spiritual. Sehingga kita sadar
hal-hal yang spiritual tidak semuanya orang bisa menerima. Bahkan yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, yang spiritual itu hilang ketika dikalahkan untuk mendapatkan yang duniawi, baik teman hidup, baik pekerjaan, posisi. Itu fakta. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan, kita ini adalah domba di tengah serigala. Kita tahu resiko bahwa kita ini adalah orang-orang yang ditolak dalam konteks-konteks tertentu. Apakah ini hanya berlaku di tempat minoritas, mayoritas? Tidak. Seringkali kita hanya berpikir itu hanya di tempat kita. Tidak. Di basis-basis kekristenan, di negara-negara Eropa bahkan Amerika, banyak kekristenan ditolak oleh umatnya sendiri karena memang kapitalis, modal materi itu lebih menggiurkan hak asasi manusia. Jadi sesuatu yang menolak kita, bahkan mungkin diri kita sendiri. Bagaimana Yesus memperjuangkan kasih, memperjuangkan kepedulian, bahkan pengorbanan. Hari-hari ini mempunyai tantangan yang semakin keras. Anak-anak kita dengan fasilitas yang serba instan. Bagaimana mau berpikir yang spiritual yang gak kelihatan ketika yang di hadapan sehari-hari adalah dunia ada di tangannya. Apapun yang diinginkan jadi, tidak perlu proses. Sementara menjadi anak-anak Tuhan itu perlu sebuah perjalanan proses untuk tidak sekedar emosional, tradisi saja. Mari saudara, bukan hanya sebagai domba tanggung jawab kita, tetapi juga sebagai gembala kehidupan. Mari kita siap menjadi gembala yang mendampingi di dalam kehidupan dunia yang luar biasa, menawarkan banyak kenikmatan-kenikmatan yang mungkin secara dunia itu lebih menggiurkan. Maka sebagai gembala kita siap untuk melihat kenyataan ada banyak penolakan. Tapi kita harus tetap menjadi gembala yang setia mendampingi. Amin. Saat teduh bagi kita.